Para sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya hanya ingin menjelaskan tentang mengapa tabung gas itu kadang bocor. Jadi padahal sudah menggunakan seal seperti ini. Ini sealnya sama ya seperti ini, tapi masih kadang bocor. Jadi yang menyebabkan bocor, jadi inti dari pencegahan bocor dari tabung gas hanya pada kuncinya pada seal ini ya, seal ini. Jadi seal ini adalah untuk ini kan mendorong ya, gas keluar dari sana ya, dan ini gasnya sudah habis begini. Ini kalau ditekan sudah nggak ada bunyi-bunyi ya, nggak ada bunyi-bunyi di sini, nggak ada bunyi jes-jes, itu artinya gasnya sudah habis. Nah ini bisa habis secara sempurna, jadi tidak tersisa sama sekali gas di dalam sini, karena sudah waktu itu saya sudah menggunakan seal ya, seal tambahan. Seal tambahannya itu adalah untuk mengesil bagian atas sini ya. Jadi cara kerjanya sebenarnya begini, pada waktu ini dimasukkan ke dalam tabung gas seperti ini, seal itu akan terdorong. Jadi terdorong seperti ini ya. Nah ini kan kedorong nih, kedorong gini set. Nah ini sebenarnya pas banget ininya ya, ukurannya pas dengan besarnya ini, besarnya bagian ini part apa ini namanya. Nah yang karena di bagian bawahnya lebih lebar ya, kita lihat bagian bawahnya itu kan semakin membesar. Ini kan bagian bawah kita lihat semakin melebar gitu ya. Jadi ada tapi nggak melebar banget sih, hanya dia lebih besar dari seal ini. Ini gede, besarnya ini lebih besar dari sini. Jadi kalau besarnya masih lebih besar, dia akan mengembang begitu ya, mengembang, ditekan akan membesar. Nah gitu, sehingga akan menekan bagian dalam sini, bagian pinggir-pinggir sini, sehingga akan membuat menutup rapat semua bagian di sini dan di sini. Di sini rapat karena sininya ukurannya pas, dan di sini akan rapat karena ketekan gitu ya, semakin melebar karena ini kan melebar ukuran sealnya. Nah tetapi kebocoran masih saja bisa terjadi karena ini bisa saja sealnya sudah tidak sempurna ya. Jadi pinggir-pinggirnya ini sudah banyak yang grepes nih ya, banyak yang luka. Pinggir-pinggirnya sini sudah banyak yang luka, sehingga waktu menekan ke bagian pinggir dari dinding ini, dinding gas, tabung gas, jadi tidak bisa rapat sekali ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini bagian sini ada yang bagian dalam sini ada yang luka ya, sehingga sewaktu memasang ke sini ya, ada kebocoran di sela-sela dari itu. Jadi gasnya bisa keluar dari sebelah sini ya. Nah walaupun itu mungkin sangat jarang karena ini di bagian dalam, dan yang paling sering adalah di bagian luar, karena kita sering sekali ya mencongkel ini gini menggunakan alat yang keras, sehingga ini
karetnya luka. Nah itu sering sekali bagian pinggir sini rusak. Nah orang-orang mengatasinya menggunakan membuat seal tambahan seperti ini ya. Ini saya buat seal tambahan cepat saja begini. Ini saya untuk marking untuk sealnya gini. Bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan ini saya menggunakan kapur, kemudian dicap gini. Otomatis ini akan ngecap ya ukurannya gitu. Ini untuk sebagai penanda saja begitu ya. Nah jadi untuk penanda ukuran walaupun tidak tepat 100%. Nah dengan membuat seal seperti ini, nah kemudian kita lubangi ya, lubangi tengahnya. Ini juga tidak halus-halus amat. Nah gitu ya. Nah kan begitu. Nah dengan harapan apa, kalau dibuat seal sini maka akan dia akan membuat seal tambahan. Jadi misalkan ada gas bocor dari dalam, sini keluar. Nah ini ketutup sama karet yang ada di sini ya, karet yang tekanan menekan di sini menutup gitu. Nah jadi gasnya tidak jadi keluar ya, gasnya tidak jadi keluar karena di sini di seal ya. Nah sealnya kan dipasang di dalam sini, dimasukkan ke dalam sana ya, posisinya di paling bawah dan di permukaan, nanti di dalam sana menekan akan menempel di karet ini. Nah sekarang tapi kalau kita lihat konstruksinya dari ini, dari konstruksi dari regulator atau ini ya, untuk valve, ini valve ya, valve untuk yang ketabung gas ini bentuknya gini, nggak rata ya, tidak rata, lihat jenggul-jenggul gitu. Kalau yang ini jenggul-jenggul. Nah ini akibatnya apa? Kalau ini dimasukkan juga tidak rata, kecuali untuk berlapis-lapis ininya mungkin jadi rata karena yang satu ada yang masuk ke dalam, yang satunya jadi membuat rata. Jadi biasanya menggunakan 2 seal sehingga bisa rapat, dan itu harus ditekan agak keras sehingga ini, karena karet lentur sehingga bisa membuat rapat di sini. Nah itu ya. Jadi ini bentuknya tidak rata. Kalau yang regulator seperti ini tidak rata, dalamnya tidak rata. Nah berbeda dengan regulator yang ini ya, menggunakan regulator seperti ini bentuknya rata. Nah itu, jadi ini lebih, regulator seperti ini kalau dibuat seal, ditambahin seal begini, nah ini cuman ukurannya lebih kecil dikit, ini akan lebih mudah dirapatkan ya. Kalau terjadi kebocoran di pinggir situ, sealnya yang seal ininya tidak sempurna, bisa ditambah seal ini. Nah ini ini dengan adanya seal tambahan seperti ini ya. Ini karena ini kan rata, beda sama yang tadi apa namanya ini sebenarnya valve ya, bukan regulator tapi valve, dan itu lebih, lubangnya lebih gede lagi, dan itu lebih besar di bagian bawah. Jadi tidak sama persis, lubangnya agak lebih besar, cuman ini agak susah membuat bulat ya, karena harusnya menggunakan cetakan. Nah, kalau ini apa, semacam alat plong gitu. Untuk membuat lubangnya ini alat plong, jadi tengahnya bisa bulat banget. Nah ini kan seperti ini, masuk ke dalam, yaitu kan dalam sekali ya, bukan di luar. Nah di dalam sekali.
posisinya itu di dalam, sehingga dia bisa memperkuat ini permukaan. Nah, dan kadang-kadang tanpa seal itu bisa tidak bocor kalau ini kuatnya. Ini hanya contoh untuk memperkuatnya. Jadi dia akan mengesil tambahan di sini ya, selain tadi seal. Jadi fungsinya tadi tetap perlu menggunakan seal merah ini, karena ini seal di sini ya, seal di bagian pinggir sini dan bagian dalam tabung. Nah, jadi tetap perlu. Nah, seal tambahan yang tadi coklat, yang merah yang hitam, yang karet itu hanya ngesil dari ini dengan bibir ya. Nah, karena bibir ini juga kadang tidak rata, dan mungkin untuk kalau misalnya masih belum rapet perlu ditambahin seal karet satu lagi, jadi untuk bisa membuat rapet, karena mungkin karetnya terlalu tipis. Nah ini cara kerja kan mengapa bisa terjadi kebocoran. Dan ini kalau kadang-kadang, apalagi ini kalau kendor ya, ini kan kalau posisinya dimasukkan ini. Nah, ini. Kalau dimasukkan seperti ini, nah ini seal yang bagus itu ukurannya pas dengan, nah ini kan pas dengan celah ya, pas dengan celah di tabung ini. Kalau kendor bisa naik turun, itu artinya kendor. Nah itu bisa bocor karena memang jadi ada celah ya. Nah ini membantu, jadi ada seal ini dan seal karet tadi, dan bentuknya kalau yang regulator ini valve seperti ini itu rata dalamnya. Ini sangat lebih efektif kalau dibuat seal tambahan seperti ini ya. Ini lebih efektif dan itu lebih memastikan rapatnya kalau dipasang. Nah ini jadi lebih kuat, lebih kencang ya, tidak goyang-goyang gini. Ini kan susah digoyang, ini sulit digoyang ya kalau tidak pakai seal. Jadi itu goyang-goyang, kalau miring posisinya bisa robah, karena merubah posisi seal ini jadi bisa bocor. Nah, sebagai contoh yang ini ya, yang ini kalau dimasukkan seperti ini goyang-goyang nih. Nah ini namanya goyang-goyang. Ini kalau goyang-goyang seperti ini di dalamnya robah. Kalau di dalamnya robah, di sini kadang-kadang terjadi kebocoran. Nah begitu saja bagaimana cara membuat tabung gas, memastikan agar tidak bocor, dan kenapa tabung gas kadang masih bocor. Nah itu semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.